Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman Android Studio. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang yang namanya constraint layout. Layout itu sendiri adalah widget yang dapat kita gunakan untuk mengatur elemen daripada widget-widget lain ya. Jadi tata letak dari widget itu kemudian diatur dengan menggunakan yang namanya layout. Untuk pada pembahasan video ini kita khususkan atau kita fokuskan pembahasan kita tentang yang namanya linear layout. Pada sebelumnya kita menggunakan constraint layout. Untuk merubah ke linear layout, kita dapat menggunakan bagian desain ini. Kita bisa klik kanan lalu pilih convert view. Di sini kita dapat memilih linear layout. Cara lain adalah dengan menggunakan kode. Jadi kita ke bagian kode, lalu di sini cara merubahnya kita blok constraint layout ini dari sini sampai ke sini, lalu kita tuliskan linear layout. Maka secara otomatis bagian ini pembukanya linear layout dan bagian sini penutupnya linear layout. Terus sebelum kita lanjutkan, saya hapus dulu ini. Jadi jika dilihat secara split, di dalam linear layout terdapat 3 text view. Nah, 3 text view ini saya hapus terlebih dahulu. Di sini saya coba tambahkan 1 text view baru dengan white-nya wrap content, lalu height-nya wrap content juga, lalu teksnya, tulisannya di dalam saya berikan misalnya belajar Android Studio. Oke. Di sini ada merah, ini menandakan bahwa ada terjadi kesalahan. Ini ternyata penutup daripada text view belum ada. Jadi kita tutup saja dengan garis miring seperti ini. Lalu saya coba, jadi di sini linear layout ini ada 2. Yang pertama horizontal, yang kedua vertikal. Jadi pertama misalnya kita coba yang vertikal dulu lah. Jadi caranya kita tambahkan di bagian sini orientation secara vertikal. Jadi pengaturannya, isi daripada linear layout nantinya itu akan disusun secara vertikal. Jadi disusun secara linear atau secara berurutan secara vertikal. Saya coba kopikan ini menjadi beberapa text view, misalkan seperti ini. Maka akan disusun secara linear atau secara berurutan dari atas ke bawah karena secara vertikal. Jika digunakan secara horizontal, maka akan disusun secara horizontal dari kiri ke kanan. Sekarang saya coba buat beberapa eksperimen widget ya. Misalkan saya tambahkan di sini atributnya, saya tambahkan size, text size-nya saya berikan misalnya 20 SP. SP ini satuan dari skala pixel. Selain SP untuk ukuran, ada DP density, lalu inci, kemudian ada milimeter, ada point, dan ada pixel. Biasanya untuk huruf dianjurkan menggunakan SP, walaupun kalau DP juga bisa ya, namun disarankan menggunakan SP. Oke. Lalu misalkan ini saya copy, saya perbanyak ya, saya perbanyak seperti ini. Saya ganti dulu ini menjadi vertikal, maka akan diurutkan secara vertikal seperti ini. Lalu saya kopikan lagi supaya full. Kita lihat bagaimana kalau text view memenuhi area daripada linear. Kita letakkan lagi, perbanyak saja sampai melewati layar ya. Nah, kita
kita lihat seperti ini sudah tidak bisa di scroll. Ini kalau dijalankan, saya coba jalankan. Setelah selesai kita akan dapat tampilan seperti ini tidak bisa di scroll ya. Walaupun tampilannya text view di dalam memenuhi area, namun kita tidak bisa melihat akhir daripada text view yang kita letakkan tadi. Nah, untuk supaya bisa di scroll, kita bisa menambahkan yang namanya scroll view. Jadi kita bisa tambahkan di sini, kita apit text view ini ke dalam yang namanya widget scroll view. Caranya kita tambahkan seperti ini. Buka, lalu scroll view. Ini kita match parent supaya merapat ke kiri atau right. Kemudian height-nya juga saya letakkan match parent. Lalu tutup, maka dapat scroll view-nya. Ini kita cut, kita pindahkan ke bagian bawah sini seperti ini. Setelah kita letakkan, maka nanti area di dalam scroll view itu hilang. Nah, caranya agar supaya muncul, jadi scroll view itu tidak bisa menampung banyak objek di dalam ya. Jadi dia harus dibuatkan lagi objek penampung di dalam. Misalkan kita tambahkan lagi linear layout lagi. Bisa menggunakan linear layout atau layout lain ya. Misalnya pada contohnya kita menggunakan linear layout. Saya gunakan match parent, tutup linear layout, dapat penutupnya, saya cut, lalu saya pindahkan ke sebelum scroll view seperti ini. Nah, maka tulisan di dalam kemudian dapat dilihat. Namun karena scroll view atau di dalam scroll view itu ada linear layout, maka kita setting juga linear layout orientation-nya. Misalkan kita atur secara vertikal. Ini kodenya agak sedikit kurang rapi ya. Untuk merapikan kode, kita bisa gunakan Ctrl Alt L. Atau lewat menu bisa kode lalu reformat kode. Kalau sudah, kita coba jalankan lagi. Setelah berhasil dijalankan, berikutnya kita ini sudah bisa di scroll view. Seperti itu penggunaannya. Lalu berikutnya kita coba saya coba hapus kembali. Lalu kita coba yang horizontal. Jadi jika yang vertikal itu secara vertikal penyusunan elemennya di dalam, jika yang horizontal maka penyusunan di dalamnya itu secara horizontal. Misalkan saya atur horizontal, lalu di dalam sini saya tambahkan text view, saya gunakan wrap, ini juga saya gunakan wrap content, tutup. Lalu di sini saya tambahkan teks. Lalu teksnya misalkan belajar Android Studio. Ini saya coba kopikan menjadi 4 ya. Kita coba memanfaatkan text view 4. Nah, susunannya menjadi agak sedikit kacau seperti ini ya. Karena dia disusun secara horizontal, dan horizontalnya itu memenuhi layar nantinya. Caranya supaya dia dapat lebih rapi lagi, kita bisa apit ini menggunakan satu linear layout secara horizontal. Lalu ini juga kita dapat mengatur secara horizontal. Jadi banyak linear layout yang kita harus butuhkan untuk mengatur agar supaya secara horizontal menjadi rapi. Jadi misalkan seperti ini, saya atur dulu di sini secara vertikal dulu di luar ya. Lalu di dalamnya saya bisa atur linear layout lagi, match parent ya. Lalu saya gunakan ini, saya cut, saya wrap ya, saya apit ini
seperti ini. Lalu saya atur menjadi secara orientationnya vertikal atau horizontal. Maka nanti jadinya dua text view ini masuk dalam satu linear yang diatur secara horizontal. Begitu juga dengan linear berikutnya. Di bagian sini juga kita bisa atur linear layout, match parent, ini juga match. Saya tutup, ini saya cut, pindahkan ke bagian bawah sini. Lalu saya atur di bagian ini orientationnya secara horizontal. Seperti itu ya. Jadi nanti di dalam satu layout, ini secara vertikal, di dalamnya ada dua linear yang diatur secara horizontal. Agar supaya rapi, saya buat tambahkan wake. Jadi layout itu kita bisa atur misalnya wake-nya 100. Jadi satu baris itu diatur 100 misalnya ya. Di sini white-nya misalkan, atau bagian ini height-nya saya kasih wrap content aja biar bisa kelihatan. Ini juga height-nya wrap content. Jadi nanti jadinya seperti ini, dua layout. Kita atur misalnya weight-nya 100. Di dalam sini biar rapi kita tambahkan weight juga. Jadi 100 di dalam 100 linear ini, satu linear ini ada 100, ini 100 ya. Terus dari 100 ini kemudian kita bisa atur supaya dibagi rata dua text view. Jadi yang bagian text view 1 kita tambahkan weight 50 karena 100 kalau dibagi 2 50. Kemudian bagian kedua juga kita tambahkan weight 50 juga misalnya. Maka ini menjadi seimbang antara satu ini dengan text view lain. Ini kalau dijalankan secara portrait landscape sama nanti dia secara seimbang. Lalu berikutnya di bagian sini juga sama, kita tambahkan weight, misalkan atur 100. Jadi skalanya bisa 100 bisa 1000, yang penting di dalamnya kita bisa ngatur supaya seimbang. Misalkan di sini juga tambahkan weight 50. Di sini juga kita tambahkan weight-nya 50. Seperti ini. Sekarang kita lihat di bagian ini ternyata terlalu apa ya? Kita atur dulu rapinya ya. Ctrl Alt L. Kita bisa lihat di sini secara vertikal di dalamnya ada dua linear. Oh iya, ini karena ada di sini kita atur weight-nya, sementara di bagian linear layout ini kita atur weight-nya di bagian sini. Jadi sebaiknya kita atur weight-nya di atas sini saja. Jadi kita atur weight-nya itu 100. Kemudian di dalam sini kita cukup sampai di wrap content saja. Nah, seperti ini. Ya, ini kan sudah rapi ya. Atau kita mau yang bagian sini jadi buat semacam kolom begitu, misalkan di sini atur misalnya 30 dan sisanya 70. Nanti pengaturannya bisa rapi lagi kembali, misalkan 30 di bawah sini misalkan 70 dari 100 kan. Lalu kita bisa tambahkan sama ya, pada saat kita menambahkan kita bisa atur seperti ini sehingga tampilannya menjadi rapi. Nanti bisa di view dengan menggunakan pixel berapapun itu tampilannya tetap rapi. Ini juga sama portrait. Nah, mungkin untuk video kali ini kita pembahasannya sampai di sini saja. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang layout lainnya. Baik, sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.